Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari kita akan memulai doa pagi kita hari ini dengan satu keyakinan Tuhan berkenan akan apa yang kita lakukan. Tuhan menghendaki kita boleh senantiasa datang kepadanya. Kita akan naikkan pujian saat pagi hari ku datang lagi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan,
Mari kita menaikkan satu pujian sejauh doa. Kita meyakini bahwa Tuhan yang kita percayai bukanlah Tuhan yang tinggal jauh dari kita, tetapi Dia yang senantiasa boleh selalu hadir di dalam kehidupan kita, dan kita boleh datang menghampiri Dia kapan saja melalui doa kita. Hanya sejauh doa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan. Perikop yang diambil sebenarnya dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan
ke-26. Ya, tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang ke-9 saja. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan ke-26. Tetapi hari ini saya hanya akan membacakan ayat yang ke-9 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Secara khusus di dalam doa pagi kami saat ini, ya Tuhan, kami mau untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami untuk mengerti, memahami akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui doa yang Tuhan Yesus naikkan, kami juga belajar bagaimana kami berdoa di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami sungguh menyerahkan waktu di depan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari Tuhan sendiri yang boleh berperkara, Tuhan sendiri yang boleh menyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu Tuhan, di dalam waktu kami mendengar kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa apakah yang akan kita naikkan di saat-saat genting dalam hidup kita? Doa pasti mungkin sebagian besar dari kita akan berdoa buat orang yang kita kasihi, bukan? Tetapi yang menjadi masalah, apakah pokok doa yang kita naikkan? Hal apa yang kita doakan bagi orang-orang yang kita kasih itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pasal 17 dari Yohanes ini ayat 1 sampai 26 berisi tentang doa Yesus kepada murid-muridnya. Berisi doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, bagian ini adalah masa ketika Yesus sebelum mulai menjalani penderitaannya. Yang menarik adalah ketika dia berdoa dalam masa-masa yang begitu krusial di dalam hidupnya, dia mengingat untuk berdoa bagi para murid dan orang-orang percaya. Dalam ayat 9 ini ada satu fakta yang Tuhan nyatakan, yaitu bahwa mereka itu, murid-muridnya dan orang percaya itu adalah milik Allah. Ada satu hak istimewa yang sekaligus juga memiliki konsekuensi. Hak istimewa karena ketika dikatakan murid-muridnya itu dan orang percaya itu adalah milik Allah, artinya mereka memiliki relasi yang khusus dengan Tuhan Yesus dan dengan Allah. Kalau kita membaca keseluruhan perikop ini, kita boleh melihat bagaimana berulang kali Yesus mengatakan siapa yang mengenal Dia, mengenal Bapa, dan mereka itu juga adalah milik Bapa. Nah, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Ya, tetapi memang sebagai orang yang dipilih Tuhan, maka mereka harus hidup sesuai dengan status mereka sebagai milik Tuhan. Sebagaimana Yesus telah mempermuliakan Bapa dengan taat sampai mati di kayu salib, ya, di dalam ayat yang pertama sampai dengan kelima, Yesus menaikkan doa bagaimana kehidupannya sungguh-sungguh sudah mempermuliakan Bapa walaupun secara manusia harus menjalani penderitaan. Saat ini dia juga berdoa untuk muridnya dan orang-orang percaya. Dan doa yang dinaikkan Yesus itu adalah supaya para murid dan orang percaya itu tetap berada di dalam anugerah perlindungan Allah. Mereka tetap tinggal dengan nilai-nilai kerajaan Allah, sekalipun mereka masih harus tinggal di dunia. Mereka yang telah dikuduskan oleh Allah seharusnya hidup sesuai dengan status mereka. Doa yang sama saat ini juga berlaku buat setiap kita. Sebagai orang-orang yang telah dicangkokkan di dalam perjanjian anugerah dengan Allah, Tuhan mau kita juga hidup sesuai dengan status kita sebagai milik Allah. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, juga bukan hanya untuk memenuhi agenda-agenda pribadi kita. Dan ketika kita menyadari hal ini, maka kita juga diingatkan
Setiap doa-doa yang kita naikkan juga bukan sekedar doa yang dipenuhi dengan daftar keserakahan kita. Kita meminta Tuhan memenuhi, mengabulkan segala permohonan kita yang hanya memuaskan hawa nafsu kita, keinginan daging kita. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau juga di dalam doa-doa kita terlebih lagi berdoa supaya sungguh hidup kita itu menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Betul-betul kita boleh menjadi orang-orang yang menyatakan bahwa kita ini milik Allah. Dan juga ketika kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi, pernahkah kita berdoa supaya mereka juga betul mengenal kasih Tuhan yang sejati itu dan hidup seperti orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan itu? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari ketika saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dan juga belajar melalui doa Yesus, kita juga diingatkan apakah selama ini doa-doa kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Biarlah mulai hari ini kalau itu belum kita lakukan, kita boleh mengisi setiap permohonan kita itu seperti yang Tuhan mau. Kita menyatakan melalui permohonan-permohonan doa kita bahwa kita ini adalah orang-orang milik Kristus yang selalu rindu mengutamakan kehendak Kristus dinyatakan melalui hidup kita. Bahkan di dalam seluruh peristiwa hidup kita, kita boleh mengizinkan Tuhan membentuk kita betul-betul menjadi orang-orang yang mempermuliakan Dia. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini juga melandasi sebentar kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita juga boleh menaikkannya dengan satu keyakinan kita ini milik Kristus. Dan kita juga boleh melandaskan bahwa hanya kehendak Tuhan saja yang boleh dinyatakan melalui kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan bersama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian mampirlah dengar doaku. Kita meyakini bahwa Tuhan akan mendengar setiap seru doa kita, menjawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Mampirlah dengar doaku.
Pokok doa yang pertama, bersama-sama kita akan berdoa untuk pemerintahan kita dan juga berbagai negara di dunia ini dalam mempercepat perolehan vaksin COVID-19, dan juga berdoa untuk negara kita yang sudah mulai menggalakkan pemberian vaksin. Kita berdoa supaya melalui ini pandemi COVID-19 ini boleh segera diatasi. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pemerintahan kita dan juga pemerintahan di negara-negara di dunia untuk mengatasi pandemi ini. Mari kita berdoa. Pokok doa yang kedua, kita bersama-sama berdoa untuk kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Gading Serpong di dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian mereka ketika aktivitas secara ragawi itu belum bisa dilaksanakan, supaya mereka boleh terus mencari Tuhan, boleh terus berelasi dengan Tuhan, mempergunakan waktu-waktu ini justru lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa juga untuk setiap pengurus majelis jemaat yang boleh terus memikirkan untuk bentuk pembinaan, bentuk materi-materi yang disiapkan bagi kebutuhan jemaat di GKI Gading Serpong. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat, supaya sungguh apa yang mereka lakukan itu yang betul-betul Tuhan mau, dan menolong jemaat untuk boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Dia. Mari kita berdoa untuk hal ini. Pokok doa yang ketiga, bersama-sama kita akan berdoa untuk panitia Paskah dan segala rencana persiapan untuk perayaan Paskah. Memang kita harus merayakan dengan suasana yang berbeda saat ini, tetapi kita terus berdoa supaya sungguh setiap jemaat Tuhan juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Secara khusus kita terus berdoa untuk setiap acara yang sudah disiapkan, supaya ini bukan hanya menjadi satu rutinitas untuk mengisi kalender gereja, tetapi betul-betul membawa jemaat Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kembali menghayati kasih Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik di kayu salib dengan memberikan hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Kita berdoa untuk panitia di dalam segala persiapan yang harus mereka lakukan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kekuatan, kesehatan juga bagi mereka. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kalau saat ini kami boleh menaikkan setiap seru doa kami. Di tengah-tengah persekutuan kami hari ini Tuhan, kami juga mau mengingat untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, supaya sungguh Tuhan Engkau yang terus boleh menolong mereka, menopang mereka. Bagi mereka mengalami kesulitan ekonomi, usaha dan pekerjaan, tekanan hidup, mereka yang memiliki pergumulan di dalam kelemahan tubuh, ataupun persoalan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Kau menilik mereka satu persatu. Bahkan mereka yang mencari pekerjaan, yang merindukan pasangan hidup, juga pergumulan di dalam studi mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau juga yang menyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Bagi keluarga-keluarga yang merindukan anak Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan juga boleh mendengarkan. Mereka yang undur iman Tuhan, di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, baik karena kepahitan ataupun hal-hal yang lain, Tuhan, kami percaya tidak ada seorang pun yang luput dari kasih-Mu. Oleh karena itu terus kami memohon, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu, dan mereka juga boleh kembali diperbaharui iman percaya mereka melalui setiap pergumulan hidup mereka. Mereka boleh melihat betapa rapuhnya hidup mereka, dan hanya melekat kepadamu itu saja yang menjadi kekuatan bagi mereka dan kebahagiaan yang sejati. Kami terus berdoa Tuhan, supaya sungguh Engkau mengaruniakan kekuatan kesehatan bagi setiap jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini seru doa kami. Kami percaya Engkau akan menjawab sesuai dengan waktu dan cara-Mu. Dan biarlah Tuhan kami betul-betul boleh menunjukkan
identitas diri kami sebagai milik-Mu, mulai melalui setiap doa-doa yang kami naikkan, dan itu juga boleh kami nyatakan di dalam sikap hidup kami sehari-hari. Bapak, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ini. Tuhan yang memimpin kami dalam sepanjang hari ini, bahkan sepanjang sisa hidup kami, supaya semata-mata kami hidup hanya di dalam tangan kasih-Mu saja, dan kami boleh merasakan sukacita di dalam anugerah-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon berkat-Mu, kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus beserta dengan setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.